Sobat trader, jumpa lagi di channel Profit, channel Fibonacci Internasional. Nah sobat, saat ini pagi, jamnya jam 03:52. Saya yakin sobat, sebagian mungkin ada yang sudah bangun, sebagian belum pastinya. Tapi yang jelas, market tetap bergerak. Kemanapun itu, kita hanya bisa memprediksi dan meresikokan sejumlah uang kita. Nah sobat, kalau kita lihat pergerakan gold di hari Senin, itu memang pergerakan yang di luar dugaan. Artinya memang melakukan sebuah pola pergerakan yang membuat saya kena cut loss. Kalau kita review sedikit di minggu yang lalu, kira-kira gold seperti ini. Nah, saya pikir ini swing low di bawah. Kemudian ada swing high di atas. Saya berpikir bahwasanya gold akan meneruskan trennya, tapi yang terjadi adalah level golden ratio level 76,8, 61,8 golden ratio di break. Tapi anehnya setelah melakukan break sampai ke level 100%, gold kembali lagi ke atas. Nah sekarang gold ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah pergerakan totally high low di minggu yang lalu. Nah ini sebenarnya kalau melihat kondisi seperti ini, sebenarnya gold itu mau kemana? Kalau saya secara pribadi tetap meresikokan gold itu untuk di buy, dan risiko saya itu $6,69 atau kurang lebih $6. Harapannya gold akan mencapai titik tertinggi di 3 minggu yang lalu. Harapannya seperti itu sobat. Apa alasan saya mempertahankan buy gold? Nah kita lihat market sehari ini itu sebenarnya adalah market sideway, di mana sideway-nya itu adalah antara ini saya harusnya nambah antara ini dan ini. Nah kurang lebihnya sideway-nya seperti itu. Nah ini sudah sempat ke atas ke bawah, membentuk pola huruf V tapi terbalik. Kemudian melakukan pembentukan V lagi, V terbalik. Kemudian ini juga lagi V terbalik. Nah karena area sideway-nya ini adalah low, ini kira-kira ya sobat ya agak susah kalau di handphone. Ini adalah low sideway, kemudian ini high sideway. Kita lihat bahwasannya low-nya sudah di break. Nah kalau sideway itu di break, sebenarnya yang terjadi adalah menuju ke arah tren yang dituju. Artinya sebenarnya dalam posisi ini gold itu sedang menuju ke bawah. Tapi ternyata yang terjadi gold itu masuk lagi ke areal sideway-nya. Artinya apa? Kondisi seperti ini gold sedang di fase false break atau gagal break. Sehingga di posisi ini saya mempertahankan posisi buy. Nah kira-kira seperti itu sobat. Intinya saat ini gold sedang dalam fase sideway. Nah ini saya pasti akan resikokan
Nah ini memang sekarang sudah hampir 1:1, tapi ini gold itu ringnya sangat panjang. Berharap bahwasannya hari ini saya diberikan rezeki oleh yang di atas, artinya rezeki di forex ya. Kalau rezeki yang lain, kesehatan kemudian makan, bisa tidur dalam 2 hari ini itu sudah pasti, tapi ini adalah rezeki dari market. Mudah-mudahan ini mencapai. Artinya dari sudut pandang saya tentang gold ini masih bagus sekali untuk melakukan trennya ke atas. Nah itu sobat, ini untuk market gold. Kita coba untuk yang lain, kita coba pair favorit. Mungkin yang kedua ini adalah pound sterling. Nah ini kalau kita lihat pound sterling di hari tanggal 15 Juni itu membentuk sebuah gelombang naik, gelombang turun, gelombang naik, gelombang turun. Nah ini seperti pergerakannya ini seperti channeling ya, ini ya, pergerakan seperti channeling. Kemudian sekarang sedang menuju ke bawah. Artinya kalau gelombang ini kita perkecil lagi sudut pandangnya jadi H1, yang terjadi sebenarnya antara low ini kemudian high ini itu adalah satu gelombang bull. Kenapa saya bilang satu gelombang bull? Dan saya pikir ini cukup kuat karena memang gelombang turunnya itu ternyata sudah dikalahkan dengan gelombang naik yang lebih panjang, sehingga atas satu gelombang ini kita coba ukur dengan garis Fibonacci. Tujuannya apa garis Fibonacci ini dibuat? Tujuannya adalah untuk mencari posisi terbaik dan meminimalkan risiko. Nah ini setelah kita ukur, nggak mau geser. Nah dalam kondisi pagi seperti ini kita terlihat bahwasannya pound sterling itu sedang berada di fase golden. Fase golden artinya pound sterling saat ini sedang berada di tengah-tengah di level 50%. Di mana level ini itu merupakan level yang memiliki probabilitas yang bagus untuk meneruskan tren yang terjadi di tanggal 15 Juni. Artinya sekarang sudah di golden ratio di 50%. Kemudian nanti coba lakukan eksekusi lagi pengambilan posisi di level 61,8. Harapannya pound sterling akan menuju ke areal ini. Nah sobat, tidak pernah bosan, tidak pernah saya capek mengingatkan. Saya selalu berulang kali mengingatkan ke sobat semua di channel Fibonacci Internasional untuk melakukan setting resiko sebelum masuk market. Nah kalau kita lihat kondisi saat ini memang betul sudah ada di golden ratio, tapi resiko itu tetap harus disetting. Dan kalau kita perhatikan di level ini 12566 sampai nanti resiko di areal ini itu enggak sampai 100 pip. Artinya memang sekarang memang saat yang tepat untuk buy GBP USD atau GU.
Tapi apapun yang terjadi, tetap harus lakukan setting resiko. Pagi ini adalah yang terbaik buat sobat trader ingin mencoba untuk buy pound sterling. Tapi sekali lagi saya ingatkan, resiko ditetapkan di depan. Artinya kita tidak mempertaruhkan semuanya. Kemudian kita coba lagi buka yang favorit yang kedua, itu adalah euro. Wah, ini euro malah sudah melakukan tekukan membentuk huruf V terbalik. Dalam kondisi seperti ini sobat, saya tidak berani komentar untuk euro karena dilihat dari bentuk chartnya yang seperti ini, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, ini adalah pola sideways. Artinya kalau sideways saat ini euro itu sedang berada di fase bawah sideways, dan tentunya ini pasti bagus untuk di buy. Kemudian nanti di atas nanti di sell lagi. Ini bentuknya nggak teratur, bingung juga ini sebutannya apa, tapi saya melihat bahwasannya euro sekarang lagi di fase sideways di bawah. Untuk jangka pendek bagus di buy. Kemudian kita coba lihat yen. Nah, yen juga lagi di level sideways. Model sideways-nya masih tekanannya mungkin masih tekanan ke bawah kalau model seperti ini. Imbang ya. Di sini sempat false break, kemudian di sini juga false break, naik tapi false break lagi. Jadi kira-kira 50% 50%. Di posisi konsolidasi seperti euro, kemudian JPY, yen, ini saya agak membingungkan di posisi konsolidasi. Nah, seperti ini kan juga pernah yen di fase konsolidasi antara tanggal 19 Mei sampai tanggal 20-an. Ini kan membentuk huruf V, V-nya kebalik, balik lagi, akhirnya break ke atas. Sempat nipu, ini break bawah, tapi ternyata false break. Nah, itulah sobat trader, kira-kira prediksi bagaimana pergerakan market hari ini. Tetap yang terbaik kita bisa ambil tetap di pound sterling, masuk di areal golden ratio. Kemudian sobat trader juga bisa mencoba untuk gold juga dalam fase false break. Saya pikir itu ya sobat trader, mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan. Artinya bahan pertimbangan, siapapun yang memberikan pertimbangan semuanya pasti punya probabilitas 50%, 50%. Tapi pada prinsipnya apa yang saya ungkapkan, apa yang saya ceritakan di pagi ini itu berdasarkan pengalaman saya di trading dan keyakinan saya bahwasannya ini memiliki probabilitas di atas 50%. Mudah-mudahan obrolan singkat ini bisa memberikan kita tambahan keyakinan, tambahan istilahnya apa itu, tambahan referensi untuk mencapai target-target yang sobat trader telah tetapkan. Mungkin itu aja sobat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam sukses, salam profit.